Kan bagus. Nah, taruh dulu. Kelihatan? Ya. Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 jam 2 siang kita akan melaksanakan audiensi dengan Kelurahan Pesangan Baru. Semoga audiensi ini menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Pesangan Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتحمس بها جهاد الريح وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهاد الريح وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد Saya dua. ترغب وتناشط وتحمس بها جهاد الريح وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهاد الريح وإعلاء دين الإسلام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi wa mawallah wa ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka audiensi ranting Nahdlatul Ulama di Pisangan Baru, Bu, yang alhamdulillah sudah terbentuk untuk audiensi nanti dengan Ibu. Saya di sini sebagai mediator, sebagaimana yang ditugaskan kepada saya oleh Bapak Ketua yang telah disampaikan surat dan alhamdulillah telah balasan. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan barokah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Lurah Pisangan Baru, yang saya hormati Bapak Kiai, Bapak Ustadz, Bapak-bapak semua dari tim kepengurusan ranting Nahdlatul Ulama Pisangan Baru yang saya hormati. Saya 2 hari yang lalu ditugaskan oleh Bapak Ustadz Ali untuk menyampaikan surat kepada Ibu Lurah yang alhamdulillah telah direspon oleh beliau. Pada hari ini kita bisa melaksanakannya. Ini kalau menurut penilaian saya merupakan awal yang paling baik, Bu. Alhamdulillah, karena selama ini jarang respon secepat ini, Bu. Saya paling tidak 2 minggu 3 minggu. Alhamdulillah ini dalam 3 hari ya Pak Ustadz udah bisa direspon sama Ibu Lurah. Mudah-mudahan ini jadi mitra dari kolaborasi yang baik gitu, Bu, antara wilayah dengan organisasi di luar sektor gitu ya, Bu ya, karena kita sedang menggalakkan seperti itu. Untuk nanti audiensi kelengkapannya akan dijelaskan oleh tim nanti dari tim MU. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan dari tim MU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdu amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Lurah Pisangan Baru, Ibu Suspina SPD MSI,
yang kami hormati Rois Suriah Pisangan Baru dan segenap pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Pisangan Baru yang sama-sama hadir pada siang hari ini memenuhi jawaban audiensi dari kita di kantor Lurah Pisangan Baru ini. Mudah-mudahan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala pertemuan ini mendapatkan ridho dan hasil yang bermanfaat khususnya untuk warga Pisangan Baru. Sebelum kita menyampaikan maksud dan tujuan audiensi pada siang hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Ali Rianto, Ketua Tanfidiyah Kelurahan Pisangan Baru, dan di sebelah kiri saya ada Kiai Haji Muhammad Siddiq Rois Suriah Pisangan Baru. Beliau, kemudian ada wakil sekretaris ya, Bapak Sukatma, karena kebetulan sekretarisnya kerja, jadi diwakilkan oleh wakilnya. Kemudian ada Akwan ya, Akwan Pisangan Baru Bapak Rahmat Siddiq Mulyana, dan di sebelahnya ada Bendahara Guru Faisal SPD, dan pengurus lainnya tertera di dalam SK yang sudah saya lampirkan. Yang terakhir itu, jadi kita ada pada lembaran ketiga ada 35 orang pengurus ya, di Kelurahan Pisangan Baru. Nah, itu pengurus di Ranting Pisangan Baru berjumlah 35 orang. Memang agak sedikit berbeda kepengurusan di Ranting Nahdlatul Ulama ini dengan organisasi pada umumnya. Di kita itu ada dua jajaran, ada jajaran Suriah dan ada jajaran Tanfidiyah. Nah, jadi Suriah itu kalau dalam konteks kenegaraan adalah dewan legislatifnya. Nah, kalau Tanfidiyah dewan eksekutifnya. Jadi Suriah yang punya otoritas ya, dewan musyawarah dalam mengambil keputusan di struktural Nahdlatul Ulama, dan Tanfidiyah kita adalah badan pelaksana harian. Maka alhamdulillah saya sebagai Tanfidiyah bisa didampingi dengan Rois. Nah, jadi beliau dewan tertinggi kita di Ranting Nahdlatul Ulama Pisangan Baru, saya sebagai pelaksana harian. Baik, itu perkenalan dari kami. Alhamdulillah ya. Jadi pada saat tanggal 7 November 2021 telah terjadi musyawarah ranting Nahdlatul Ulama di Kelurahan Pisangan Baru, tepatnya di Sekolah Nurul Iman samping Masjid At-Taqwa. Ya, betul, samping puskesmas. Di situ ada pembentukan pergantian kepengurusan yang lama, dan pengurusan yang lama sudah demisioner dan digantikan oleh kepengurusan kita yang baru saat ini. Itu terbentuk tanggal 7 November 2011. Iya, baru semua. Sudah enggak. Jadi semua diganti. Nah, itu pada tanggal 7 November. Kemudian SK kami terima tanggal 14 Desember. Nah, SK yang sekarang Ibu pegang itu kita terima tanggal 14 Desember baru kita terima. Karena pada saat itu berbenturan dengan acara muktamar di Lampung. Jadi sempat tertunda dalam penandatanganan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur. Nah, kemudian setelah itu baru kita mulai perkenalan silaturahim antar pengurus. Itu pada tanggal 14 Novembernya. Jadi selang seminggu kita sudah bentuk formatur, siapa yang masuk dalam jajaran struktural maka kita undang, tempatnya itu di Masjid Raya At-Taqwa, di terasnya. Kemudian kita undang untuk perkenalan pengurus, itu berjumlah 35 orang, termasuk salah satunya adalah Pak Dedi sebagai wakil bendahara kami di Ranting Nahdlatul Ulama Pisangan Baru. Nah, di situ pada saat perkenalan itu sebelumnya kita memang sudah ada wacana pada saat itu ingin segera melakukan audiensi dengan instansi pemerintah terkait, dalam hal ini yang
menjadi domain kami adalah Kelurahan Pisangan Baru. Tapi secara administratif kayaknya kurang afdol, kurang lengkap kalau kita belum ber-SK. Nah, makanya setelah SK itu keluar, kemudian kita rapat pertama kemarin itu, maka terbentuklah satu kesepakatan bahwa hari Senin tanggal 10 kemarin, nah kita bersurat. Yang dalam hal ini kami bekerja sama dengan Pak Dedi, yang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah direspon dengan sangat cepat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Itu mudah-mudahan menjadi suatu alamat, suatu pertanda kebaikan bagi kita semua. Kemudian yang ingin kami sampaikan pula pada siang hari ini kepada Ibu Lurah, bahwa di program kita itu sudah saya rangkum dalam risalah rapat yang pertama. Jadi secara garis besar program kita itu ada dua. Ada harokah diniyah, ada harokah jam'iyah. Artinya ada keagamaan yang bermasyarakat, kemudian ada sosial yang kaitannya juga dengan jam'iyah, itu kemasyarakatan. Nah, yang bersifatnya keagamaan yang sudah berjalan ya Bu, itu setiap malam Jumat ya, itu juga sudah saya lampirkan dalam berkas itu, kegiatan-kegiatan beserta dokumentasinya. Setiap malam Jumat kita rutin dari rumah ke rumah. Itu kita pembacaan Ratibul Haddad dan Tawasulan, dan ke depan akan kita buka kajian kitab Minhanus Saniyah. Itu dari rumah ke rumah. Itu kadang dari RT atau dari tokoh masyarakat yang minta untuk rumahnya kita singgahi untuk membaca kegiatan tersebut. Nah, kita itu. Jadi itu setiap malam Jumat itu sudah terlaksana kita 15 kali pertemuan. Jadi pasca terpilih dari tanggal 7 itu, meskipun kita belum SK keluar, tapi kita sudah mulai melakukan kegiatan internal. Yaitu kita buat program Ratibul Haddad dari rumah ke rumah, dan itu bergulir, dan itu sudah terrealisasi alhamdulillah. Kemudian yang kedua, setiap malam minggu. Nah, malam minggu ini saat ini kita memang masih rutinnya itu di Masjid Raya At-Taqwa. Itu pembacaan Ratibul Atos, kemudian Asmaul Husna dan Maulid Al-Barjanji. Nah, itu kita rutin setiap malam minggu. Bahkan sesekali kita adakan Mau'idhah Hasanah. Nah, itu Mau'idhah Hasanah dari penceramah ya, dari internal kita. Nah, alhamdulillah beliau dan Katib, nah itu di belakang kita itu ada Katib. Nah, Katib Suriah tadi lupa kelihatan. Nah, itu Ustadz Dodi, ya, itu Ustadz Dodi. Jadi kalau Katib itu fungsinya sama dengan sekretaris, cuma domainnya dia lebih kepada jajaran Suriah. Nah, kalau di Tanfidiyah ya sama, sekretaris bendahara. Nah, beliau yang menjadi sekretarisnya Rois Suriah. Nah, itu setiap malam minggu mulai dari Bada Isya sampai jam 9, sampai jam setengah 10. Nah, jadi rencana kami setelah beraudiensi dengan Ibu Lurah, kami juga nanti akan menindaklanjuti audiensi dengan DKM Sepisangan Baru. Ya, Sepisangan Baru ya. Jadi kita setelah dari sini kita akan audiensi. Jadi saya pun inginnya yang program hari Minggu ini keliling. Kalau tadi malam Jumat adalah dari rumah ke rumah, nah ini dari masjid ke masjid. Nah, itu yang akan coba saya realisasikan ke depan. Nah, itu program yang sudah terrealisasi. Kemudian program yang sudah terrealisasi juga adalah itu bulanan. Nah, bulanan itu nanti akan kita mulai perdana di rumah beliau. Itu kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu kitab yang memang khusus membahas tentang ke-NU-an, Bu. Jadi ada peribahasa ya, kalau kita membeli kendaraan Honda maka buku panduannya itu ya harus Honda. Jangan sampai kita beli Honda tapi buku panduannya Yamaha gitu. Nanti dia akan spare partnya bisa rusak nanti. Nah, ini sambil kita ngobrol.
Ya. Nih, mobil. Oke. Nah itu yang agenda mingguan. Agenda bulanan itu insya Allah terrealisasi bulan depan, diawali dengan pengajian rutin kitab Risalah Doa Jemaah. Kemudian kita juga ada ziarah itu per 3 bulan, baik ziarah kepada alim ulama yang masih hidup maupun kepada makbaroh di dalam maupun di luar kota. Nah, kemudian ada juga program yang sudah terrealisasi kita kemarin buat kaleng gerimis. Dari gerimis itu yang salah satu kita gagas, ya, gerakan infak masyarakat istimewa, dan alhamdulillah masyarakat khususnya di Pisangan Baru yang selama ini itu berantusias. Itu perdana kemarin kita kumpulkan di tanggal 31 Desember itu sebanyak 46 kaleng. Kalengnya banyak. Kalengnya kita Bisa dibuka. iya Bisa dipakai lagi. Oh, bisa dibuka. Nah, jadi saya pertama bikin 50 ya, dengan anggaran yang ada kita bikin 50 kaleng, kemudian kita distribusikan kepada pengurus, kemudian kepada para masyarakat sekitar yang mau berkontribusi terhadap program yang kita gagas ini, dan alhamdulillah banyak juga antusiasnya kepada masyarakat. Nah, bahkan database yang kami terima hari ini sudah keluar 80 kaleng. Itu dalam tempo kurang lebih 2 bulan sudah 80 kaleng. Dan baru perdana kami buka kemarin yang program pertama di bulan Desember. Itu alhamdulillah lumayan antusias dari masyarakatnya juga. Nah, ini tujuan kita itu yang pertama adalah untuk santunan anak yatim. Untuk santunan anak yatim, ini kalau Bu Lurah bisa lihat. Itu untuk santunan anak yatim, kemudian ada istighosa kajian kitab, semuanya Al-Quran, dan operasional kegiatan PHBI. Nah, cuma kita inginnya nanti ketika ini berjalan, setiap bulan atau bahkan setiap minggu, kita bisa adakan santunan anak yatim. Nah, dan pengen saya gitu, dari masjid ke masjid sekaligus santunan anak yatim. Di lingkungan sekitar, misalkan kita sedang bertempat di RW 14, maka di RW 14 itu anak-anak yatim RW 14. Ketika nanti di RW 13, maka nanti di RW 13. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang ada di kita, Bu, yang coba kita mau sampaikan kepada Ibu Lurah. Dan di samping itu, saya berserta Katib juga masuk dalam jajaran di tingkat wilayah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama tingkat DKI di LTM PWNU, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama tingkat DKI. Yang kemarin kita sudah audiensi dengan DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal DKI Jakarta, terkait dengan IMB-nisasi di masjid dan musola. Nah, mungkin nanti saya juga ke depan akan sering berhubungan dengan pihak kelurahan terkait dengan program izin IMB ini. Nanti kita akan coba koordinasi dengan Ajib yang ada di kelurahan ini. Nah, itu kebetulan wakil dari tingkat DKI itu kan sekda kita, Marullah Matali. Nah, ini jadi saya dan Pak Katib itu wakil ketua PWNU tingkat dari wilayah Nahdlatul Ulama ya. Iya, yang kemarin itu. Betul. Nah, itu dia wakil ketua di tingkat waktu itu menjadi sekda juga kan di tingkat provinsi. Nah, makanya itu paling nanti saya juga akan lebih sering ketika misalkan di masjid RW berapa nih butuh imunisasi, nanti kita karena kemarin sudah dibentuk tim ajibnya gitu. Nah, tim ajibnya salah satunya di Jakarta Timur saya. Nanti paling ke depan juga sering berhubungan dengan ajib. Nah, itu mungkin, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga, mungkin Bu Lurah, kita punya rencana ingin buat rekening atas nama ranting Nahdlatul Ulama. Jadi ketika nanti ada donatur atau dari kaleng gerimis ini sudah ada masuk kas untuk menjaga kepercayaan dan ini tertib administrasi, maka saya ingin buat rekening DKI. Nah, kemarin sudah sounding, tinggal kita buat surat domisili. Iya. Bank DKI Syariah. Oh, yang syariah. Bank DKI Syariah. Nah, Di sana
Iya. Pak Mas Fajar. Kemarin kita tinggal ke Nggak ada masalah kan? nggak ada masalah, cuma nanti saya paling mau buat surat domisili, keterangan domisili. Nah, nanti mungkin bisa dibantu sama Pak Dedi. Kelengkapan. Iya. Paling Apa aja saya. siap. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara Bu Lurah. Mungkin setelah ini ada tambahan dari Rois kita. Kami persilakan waktunya. Mungkin dari bulu lain dulu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang terhormat nih Pak Ustadz aja ya saya panggil ya, Pak Ustadz Pak Kiai ya, atau pengurus, semua pengurus lah ya dari NU Ranting Pisangan Baru Kecamatan Matraman ya. Terima kasih atas kehadirannya ya ke kantor kami sesuai permohonan dari pengurus ya kemarin ya menyampaikan ke saya sehari Senin. Saya terima itu Selasa pagi. Terus saya bilang Bu Sekel tolong dijadwalkan. Akhirnya ya sudah, alhamdulillah. Saya pikir Rabu aja karena kalau hari Kamis biasanya ada jadwal rakowil, Jumat juga sibuk ya. Takutnya nanti saya bilang kelamaan, udah mumpung Rabu saya kosong. Bukannya apa-apa Pak, memang maklum lah kalau lurah tuh kerjanya. Pak Dedi tahulah saya lari sana lari sini. Tapi nggak masalah ya Pak ya, yang penting sudah bisa telah laksana silaturahmi ini ya, audiensi ini ya. Saya tadi mendengar ya semua penjelasan ya. Mungkin ya saya banyak yang harus belum saya tahu nih. Maksudnya misalnya seperti kalau Rais itu apa sih Pak ya? Rais apa terus jadi tadi Afwan ya, Afwan maklum ya Pak ya. Saya kalau tawasulan saya tahu karena suami ikut pengajian di Jatinegara tuh di Jatinegara di Kampung Sumur. Pak Ustadz Aris emang belajar ngaji di sana, suami suka tawasulan gitu kan, bilangnya ceritanya suka ini pulang malam tawasulan. Oh ya udah gitu, agak ngerti lah kalau tawasulan. Mungkin itu terus untuk program-program saya menyambut baik ya, bagus ya. Istilahnya memang kegiatan-kegiatannya sudah terprogram dengan baik ya. Dan betul juga tadi Bapak sampaikan untuk menghilangkan atau menebarkan fitnah ya, masalah uang sensitif, bagus dibuka rekening ya. Karena saya alhamdulillah juga bekerja di Pemda dari tahun 86, saya pindah-pindah Departemen Pertanian, Dinas Pertanian, saya jadi bendahara 13 tahun ya. Jadi saya tahu bagaimana resikonya kalau kita diberi kepercayaan jadi bendahara ya, harus memegang amanah ya, uang itu harus dipertanggungjawabkan benar-benar, 1% pun istilahnya ya harus kita terbuka ya, harus kita istilahnya sekarang terbuka, disampaikan ya secara rinci. Saya begitu juga tiap bulan saya bikin laporan, saya di kantor bendahara, di rumah pun bendahara RT. Jadi udah masalah keuangan alhamdulillah kalau ibaratnya tuh udah sampai 13 tahun jadi bendahara kan udah merupakan kepercayaan pimpinan ke kita ya. Itulah yang saya saya bekerja ya seperti itu, mengikuti aturan ya. Jadi kalau ada apa-apa transparan ya sama pimpinan, sama utama ya kalau di bendahara itu kan saya biasanya tuh kalau APBN tuh ada Pimpro, bendahara, Sekpro gitu ya. Jadi kita yang penting transparan, semua pengeluaran, penerimaan saya catat dengan rapi, baik di waktu di kantor maupun di RT. Saya 2 periode megang ya. Terus karena saya RT saya ya alhamdulillahnya tertolong gitu ya, karena saya udah pengalaman jadi bendahara, mungkin jadinya makanya saya sudah jadi bendahara. Nah terus semua keuangan memang harus dikelola dengan baik ya, untuk tadi saya bilang untuk
menghindari fitnah. Namanya kita megang uang banyak ya, uang dari mana-mana, kan ini sumbernya dari mana-mana ya. Jadi saya beri apresiasi ya, maksudnya kalau emang mau buka rekening silakan, itu atas nama bisa organisasi ya biasanya ya, bukan pribadi ya. Kalau pribadi nanti akan membuat apa ya istilahnya repot lah gitu ya buat di organisasi itu. Baik emang jangan rekening pribadi ya. Terus program-program tadi juga ya udah ada pengajian santunan ya, alhamdulillah ya, bagus ya. Saya juga di rumah di Cepaputih itu saya juga salah satu ada kita punya kayak apa ya, bukan yayasan apa ya, mengelola uang anak yatim di RW. Saya juga pernah Pak jadi bendahara juga. Jadi kita termasuk donatur ya misalnya kan, tapi setiap bulannya itu kita sampaikan ke anak yatim yang ada di wilayah. Misalnya SD dapat, seingat saya dulu SD itu 25 sebulan, terus SMP 35, SMA 50 yang anak-anak yatim ada di kita. Ya berupa ya kayak basi, pokoknya buat jajan lah gitu istilahnya. Jadi nggak terlalu banyak persyaratan, yang penting tiap bulan dari uang yang kita kumpul, kita anak-anaknya kita kumpul, kita dikumpulkan di suatu rumah, ketuanya. Jadi saya sebagai salah satu pengurusnya, kita juga sama saya mencari apa ya istilahnya dana lah ya buat anak yatim ini. Kita bikin buku, kalau saya Pak ada buku kayak buku bukan buku apa ya, kayak buku tabungan kita. Tiap bulan kita ngasih berapa gitu kan, tercatat, ada tulisannya kayak kita dulu bayar SPP lah. Tiap bulan kan Januari, Februari tuh saya punya tuh jadi saya bikin APS ini saya bagi 4, belakang depan belakang. Jadi pakai itu dulu kan masih masih manual lah gitu ya. Jadi warga udah tetap terdaftar lah. Iya, udah terdaftar tiap bulannya. Udah ada nama-namanya, saya juga cari di kantor ya, saya ajak teman ada yang mau enggak gitu kan. Alhamdulillah ada beberapa orang yang ikut itu, saya udah melaksanakan itu istilahnya Pak, maksud saya gitu ya. Terus kalau jadi RT juga dulu kalau saya ini Pak sama celengan, tapi kalau giliran celengan ayam tuh, kalau arisan masukin cemplung-cemplung terserah yang mau ngasih berapa, ntar giliran lebaran anak yatim namanya ya. Yang mau lebaran anak yatim kita buka, kita bagikan juga. Ya itu cuman caranya aja. Mungkin tujuannya sama, cuman beda-beda caranya aja. Istilahnya maksudnya kalau saya sih sangat mendukung sekali ya. Karena kalau tidak ada yang mengurus nggak akan bisa gitu ya. Mesti ada orang yang peduli, yang mau mengurusi hal-hal seperti ini gitu ya. Kalau saya sangat setuju ya, sangat beri apresiasi lah ya kalau untuk ranting NU di Pisangan Baru ini sudah berbuat ya, sudah laporannya udah bagus, udah saya lihat ini ya bagus sekali. Silakan diteruskan, ditingkatkan, jaga kekeluargaan ya, silaturahmi, jaga kekompakan, jangan dengan adanya ini jadi bikin konflik misalnya Pak ya. Jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan. Jadi keamanan, ketertiban, kenyamanan semuanya ya, semua anggota maupun misalnya ada donatur gitu ya, supaya maksudnya kompak lah gitu. Jangan sampai terjadi perselisihan ya, beda pendapat, perselisihan paham. Namanya dalam organisasi sih biasanya pastilah ada ya selisih paham antar pengurus, antar dengan anggota gitu ya. Kami juga di sini juga begitu, pasti ada di RT RW juga pasti ada ya. Itu yang selalu sampaikan, kalau ada perselisihan paham tolong jangan berlarut-larut, diselesaikan ya. Namanya kita hidup suatu saat pastinya ya. Namanya kita misalnya udah lama bergaul ini nih,
kalau bagus sih alhamdulillah, tapi kan kadang-kadang adalah perselisihan paham ya. Yang penting saya bilang diselesaikan, jangan berlarut-larut ya. Kalau didiamkan juga tidak baik ya. Kalau ada perselisihan paham atau beda pendapat, tapi selesaikan dengan baik-baik, musyawarahkan, dan hingga jalannya itu enak organisasi ini gitu ya. Mungkin itu saja Pak sementara dari saya. Nanti kita itu aja apa ya, sharing-sharing aja dan jawab aja ya. Intinya ya saya ucapan terima kasih ya atas kunjungannya, silaturahminya ya. Silakan program-programnya diteruskan ya. Kalau ini menyangkut untuk apa ya, keperluan sosial, misalnya kan ya, kayak ada sosial, banyak sosialnya ini ya, kelihatannya kegiatannya, silakan saja Pak gitu intinya. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Lurah yang sudah menanggapi dari audiensi kami. Mungkin mudah-mudahan ke depan ada program yang bisa dikerjasamakan, bersinergi, berkolaborasi antara Kelurahan Pisangan Baru dengan Ranting Nahdlatul Ulama Pisangan Baru, baik itu dari sisi keagamaan maupun dari sisi sosial. Saya kira kita siap bermitra, berkolaborasi dengan Kelurahan Pisangan Baru. Mungkin ada tambahan dari Rois Kiai Haji Muhammad Siddiq, kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lurah, yang saya hormati Pak Ustadz Nur Ali, yang saya hormati Pak Dedi, serta teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rois Suryah Pisangan Baru dan juga teman-teman mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Lurah yang telah welcome ya, menerima kunjungan kami ya. Yang mudah-mudahan Bu Lurah selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat, dan harapan-harapannya segera Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya perlu ada sinergi atau kerjasama antara ulama dengan umaro. Oleh karenanya kami dari Nahdlatul Ulama maka perlu berkunjung, perlu sowan kepada umaro ya. Oleh karenanya harapannya memang tadi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa menjadi poin kerjasama. Selanjutnya juga kami terima kasih atas sharing tentang ilmu yang tadi Bu Lurah berikan tentang amanah berupa sedetail apapun, Rp1 pun tentang uang, karena itu bukan uang milik sendiri maka harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Maka perlu ada namanya tulis menulis. Maka tadi itu juga termasuk saya yang mengusulkan pembuatan rekening karena memang amat sangat penting. Ya, semoga juga tadi yang Ibu Lurah berikan tentang pentingnya amanah dalam penjagaan uang bisa dilaksanakan oleh teman-teman khususnya dari jajaran Tanfidiyah. Selanjutnya Bu Lurah, saya pribadi terima kasih kemarin termasuk 5 orang yang mendapatkan bantuan ulama kemarin. Nah, alhamdulillah terima kasih itu oleh Pak Adi, kami 5 saya dapat. Alhamdulillah terima kasih banyak. Itu sangat luar biasa lah gitu ya. Kami kaget juga karena dimintanya sore kalau nggak salah, baru 3 hari langsung dapat tuh. Terima kasih itu, melalui Pak Adi itu. Cepet itu. Baru kemarin tahu-tahu dapat aja. Yang dikira ya enggak langsung duit. Dikira cuma dapat duit, ternyata bawaannya lebih berat lagi, banyak lagi. Alhamdulillah itu kami sangat berterima kasih. Dari Pak Adi sini. Enggak, maksudnya yang dapatnya orang-orangnya? Yang intinya kemarin bukan. Siapa nanti? Bukan, jadi memang saya termasuknya, tapi ketua MUI. Ketua MUI di NU juga sebagai wakil Suriah ya, wakil Rois Suriah. Ustadz Ahmad Yani ketua MUI-nya. Ketua MUI mantan RW 9 itu, terus saya sendiri. Cuman Pak Jubri nggak dapat kemarin. Iya, dia wakil Rois ya.
Kemudian alhamdulillah kami sangat berterima kasih. Itu juga suruh ngisinya kalau nggak salah Kemis tuh, nggak salah. Tahu-tahu 3 hari dapat. Terima kasih. Waktu pembagian di sini saya lagi acara kemana biasanya saya yang menyerahkan. Oh iya, Karena kita lagi acara apa ya kemarin tuh ya? ada acara di Palem Riem ya, Pak, di mana tuh? Iya. Oh iya, malam tahun baru ya? Enggak sih, saya lupa tanggalnya. Kalau nggak salah Pak Heru ya yang ngasih ya? Iya, saya lagi yang apel. Iya. Iya Bu, Kalau nggak salah ya, bener ya? koordinasi itu Bu buat Nataru. Oh iya, yang itu kan saya nggak ada. Pak Adi juga bilang belum ntar ini. Aduh, saya masih di sini udah siapa aja kan bisa. Pak Adi juga nggak datang Pak Adi. Iya, Pak Adi sama saya ada cara. Iya, ya itu sangat terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan kapan-kapan gantian teman saya yang dapat nih. Selalu gitu Pak. Sampaikan ke Pak Adi kalau ada apa-apa dicatat. Misalnya kalau santunan Gantian. Najis, misalnya ini yang udah yang lagi biar bergilir nih biar dapat semua. Iya betul. Tanggal 24 bulan 12. Oh iya ini dapat juga nih. Benar. Oh benar menjelang Nataru. Iya. Termasuk beliau yang Saya gak komunikasi. cuma mengantar doang dia. Sama ini Bu Lurah, ini kan tadi ada krimis tuh ya. Ya mungkin ada harapannya sih barangkali ya tadi ada CSR atau dana apa gitu bisa dilibatkan ke kami lah, apa namanya, ada yang berembes sedikit itu. Karena kami kan tidak ada dana sebenarnya Bu, mandiri gitu. Ya, makanya tadi kalau memang ada sesuatu yang bisa diberikan atau apa, ya minimal informasinya lah kami harus melengkapi apa gitu, kami harus siap gitu. Iya. Iya. Mungkin itu Bu Lurah ya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Dikasih Pak Didi lagi kan? Siapa lagi? Tadi ini saya nanya Rais apa sih maksudnya? Pengurus. Jadi apa itu maksudnya? Rais. Jadi ROIS itu badan musyawarah. ROIS badan musyawarah yang dia dewan pengambilan keputusan tertinggi di struktural nanti Nahdlatul Ulama. Ya, jadi saya katakan kalau dalam konteks kenegaraan itu dia badan legislatifnya. Rois secara bahasa artinya kepala. Kepala. Ketua. Wan artinya penolong. Katib sekretaris. Juru catat. Tanfid pelaksana. Iya. Tapi di sininya ketua, sekretaris, bendara, udah bahasa. Ada bahasa ini. Kalau di jajaran pelaksana biasa. Kalau di jajaran ROIS Surya itu Asal di luar kok. Mantan dari ini. Iya. Wakil Rais. Wakil ROIS. Ini lagi ada agenda. Tadi sudah saya Pak kabarin. Jufri yang itu kan. Kopi boleh ya? Oh iya, sambil ini aja, sambil berjalan aja lancar. Dibuka aja Pak. Santai. Sambil ngobrol santai aja. Ya. Ustadz M. Jaki. Yang baru 2. Iya. Agung Pak dulu ini Bapak ketuanya. Kadang-kadang semua ini. Kami sengaja batasin 5 orang dulu Pak. Ya. Udah, ada tambahan lagi? Izin Bu, kalau ini saya taruh satu di sini. Oh boleh. Nanti diambilnya kapan? Biasanya Awal bulan. Awal bulan. Oh Tiap rapat bulanan pengurus. nanti saya ada. Tadi Iya. saya sama tadi. Tinggal dua aja dan sebulan sendiri kan. berdiri ya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya. sama-sama. Habis bulan ya berarti Iya, ya. 1 bulan sehari dibuka. 1 Februari jadi diambil. Iya. Ya kan? Apa mau Ya. bulan? Februari. Iya kan? Ini udah tanggal bulan ini kan? 12. Februari. Ya baiklah. Terima kasih Ibu Lurah sebelumnya atas arahan-arahannya yang telah disampaikan kepada tim dari ranting Nahdlatul Ulama Pisangan Baru. Semoga ini menjadikan suatu awal kerjasama yang baik yang tadi Pak Kiai katakan antara umaroh dan ulama itu bahkan bersatu untuk kemaslahatan umat ya Bu ya, khususnya di Pisangan Baru ini. Semoga Ibu dalam memimpin di Kelurahan Pisangan Baru juga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga kita semua yang ada di organisasi juga begitu, berserta keluarga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup hikmatnya acara ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akan tutup dengan doa. Kami persilahkan Bapak Kiai untuk menutup doa. Kami persilahkan Pak Guru Faisal.
Enggak udah. Rois. Apa? Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang tadi telah kita rencanakan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam keadaan mendapatkan lindungannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan saliha wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Izin foto berdua dulu penyerahan itu. Gitu ya, betul gitu.